Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 147, Kau memiliki dunia saat kau memiliki aku. Mu Qiki dan Jing Yun meninggalkan pemakaman, meninggalkan Mu Tangsue sendirian di sana. Mu Tangsue menangis di depan batu nisan begitu kerasnya hingga dia tidak menyadari bahwa Mu Qiki dan Jing Yun telah pergi. Ketika dia berbalik, dan tidak melihat siapapun di belakang, dan sekali lagi dia melihat foto mamamu di batu nisan, dia ketakutan. Dia bergegas menyusuri jalan setapak yang baru saja mereka lalui dan berlari menuju pintu masuk pemakaman, tetapi gerbang besi sudah terkunci. Buka gerbangnya! Buka gerbangnya! Tidak ada yang lebih menakutkan daripada berada sendirian di depan batu nisan seseorang yang telah kau bunuh. Mu Tangsue menyadari bahwa ia dapat menelepon seseorang untuk meminta bantuan. Ia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa kontaknya. Namun, siapa yang dapat ia hubungi? Karena dia masih seorang Mu, dia tanpa malu-malu menelepon kakekmu. Kakekmu sudah diberitahu tentang kejadian di Sen Mansion. Jadi, dia tahu bahwa Sen Mansion akan menghubunginya. Dia sengaja tidak mengangkat telepon Mu Tangsue. Dia menunggu sampai panggilan ke-10 dan baru menjawab telepon itu dengan acuh tak acuh. Kakek. Aku Sue, begitu kakekmu mengangkat telepon, Mu Tangsue mulai terisak-isak. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Apa yang kamu inginkan? Kakekmu berkata dengan dingin. Kakek, bisakah kau datang dan menyelamatkanku? Aku sendirian di kuburan. Aku takut. Tetapi sudah waktunya aku tidur, kata kakekmu terus terang. Kakek, tapi aku seorangmu. Aku cucumu. Aku tidak lupa bagaimana kau menginjak-injakku saat kau mengira kau adalah seorang Sen. Nona Sen, kau harus menelepon keluarga Sen. Aku hanya seorang lelaki tua. Aku tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan seperti yang dimiliki keluarga Sen. Dan aku tidak bisa menyelamatkanmu, jawab kakekmu dengan tenang. Kakek, aku tahu aku salah. Aku terlalu naif. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Tapi aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku telah diusir dari keluarga Sen sekarang. Aku tidak punya uang dan aku terjebak di kuburan. Aku takut. Ayahmu tidak mati meskipun dia di penjara. Kamu hanya dikurung di kuburan. Apa yang harus kamu takutkan? Kakek, aku mohon padamu. Tolong datang dan selamatkan aku. Pada akhirnya, kakekmu menjawab, baiklah. Kau berjanji. Mu Tangsue berhenti menangis. Ia merasa senang dan merasa bahwa kuburan itu tidak tampak menakutkan lagi. Kamu tunggu di sana. Kakekmu menutup telepon, mematikan lampu, dan pergi tidur. Adapun Mu Tangsue, dia mengira kakekmu benar-benar datang untuknya. Dia benar-benar mengira keluargamu akan mengirim orang untuk menjemputnya. Namun, setelah 1 jam, gerbangnya tetap terkunci. Dia berharap. Tetapi kakekmu telah menghancurkan harapannya dan membuatnya putus asa. Setelah meninggalkan pemakaman, Mu Qiki kembali ke Sen Mansion. Mobil Seng Xiao masih di gerbang. Mu Qiki keluar dari mobil Jing Yun dengan cemas dan masuk ke mobil Seng Xiao. Kemudian, dia meminta maaf. Xiao, apakah kamu sudah melampiaskan dendammu? Seng Xiao memegang dagunya dan bertanya. Tatapannya penuh emosi, dan itu membuat jantung Mu Qiki berdebar kencang. Apakah kamu marah? Anak kecil, kamu tidak penurut seperti yang terlihat, jawab Seng Xiao. Aku tahu aku telah membuatmu dan kakek sedih. Bagaimana jika aku bilang apa yang telah kau lakukan tidak akan menguntungkan hubungan kita? Mu Qiki tertegun. Namun setelah beberapa detik, dia berkata, kamu tidak akan pernah menaruh harapan pada hal-hal seperti itu. Kamu suka merencanakan sesuatu. Dan aku lebih baik mati daripada meninggalkanmu. Mari kita lihat siapa yang bisa memisahkan kita. Seng Xiao mendengarkannya dan membelai wajahnya dengan lembut. Dia tersenyum main-main dan berkata, aku senang kamu tahu tentang ini. Apakah kamu tidak marah? Kenapa aku harus marah setelah kau melampiaskan amarahmu? Seng Xiao melepaskannya dan memberi isyarat padanya untuk keluar dari mobil. Kalau begitu, keluarga Sen hanyalah ujian untukmu. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kau tidak perlu menyenangkan siapapun. Ngomong-ngomong, apakah kau benar-benar berpikir bahwa keluarga Sen semudah itu untuk disenangkan? Kau benar. Mereka bahkan mungkin membenciku. Apa yang kau lakukan pada Mu Tangsue? Aku mengurungnya di kuburan. Aku ingin dia bertobat di hadapan ibu, jawab Mu Qiki. Dia bisa menelepon seseorang untuk meminta bantuan. Xiao, keluargamu tidak akan menyelamatkannya, kata Mu Qiki tegas. Kau tahu betapa kejamnya dia terhadap kakekmu ketika dia mengira dia adalah seorang Sen. Dia pantas menerima hukuman yang dia hadapi sekarang. Malam ini, Mu Tangsue lebih suka mati daripada hidup. Dia pasti sangat takut setelah kejadian malam ini. Yang lebih penting, apa yang akan dia andalkan untuk bertahan hidup?
Inilah yang paling ditakutkannya. Masuklah dan temui kakekmu. Bagaimanapun, dia telah berkorban banyak demi dirimu. Mu Qi mengangguk. Matanya merah. Aku tahu. Aku telah mempersulitnya. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Apakah menurutmu dia tidak siap untuk ini? Ayo masuk. Mungkin aku punya cara untuk mengatasinya, kata Mu Qi. Seng Xiao menepuk kepala Mu Qi. Gadis ini memang sudah dewasa. Dia sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Jantung Seng Xiao berdebar kencang. Dia merasa Mu Qi semakin menarik ketika dia semakin mandiri. Ada apa? Melihat Seng Xiao tidak bergerak, Mu Qi bertanya. Aku sedang memikirkan apa yang akan terjadi padaku jika kau meninggalkanku, jawab Seng Xiao. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kau tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkanku. Sebagai gantinya, kau akan memiliki dunia ini saat kau memilikiku. Seng Xiao keluar dari mobil. Mu Qi mengikutinya. Mengapa dia meninggalkan Seng Xiao? Dia tidak akan melakukannya. Apa masalahnya bahkan ketika mereka terhalang oleh keadaan dan keluarga mereka? Kakek Sen tidak menyangka mereka berdua akan kembali ke rumah besar. Melihat wajah Mu Qi yang meminta maaf, dia terkekeh. Sekarang baru sadar kalau kamu sudah keterlaluan. Maafkan aku, kakek, karena telah membuat kekacauan di keluarga Sen. Apakah menurutmu aku akan peduli tentang ini? Ayahmu tidak hanya melakukan satu hal konyol ini. Aku sudah terbiasa dengan mereka. Tidak peduli apapun, aku tetap sangat mencintainya. Tahukah kamu mengapa? Kakek Sen tidak menunggu jawaban. Karena dialah yang paling bisa memahamiku. Qi, aku harap kamu juga bisa mengerti aku. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Namun, ia ditakdirkan untuk mengecewakan kakek Sen saat ia jatuh cinta pada Seng Xiao. Sama seperti Suzy Pei, ia dapat melakukan apa saja untuk kakek Sen. Ia akan memperjuangkan kehormatannya. Namun, jika ia harus meninggalkan Seng Xiao, ia tidak akan pernah bisa melakukannya. Sedangkan untuk pamanmu, mereka akan mulai menyukaimu pada akhirnya. Jadi, aku harap kamu bisa pulang ke rumah setiap minggu. Bisakah kamu melakukannya untukku? Kakek, aku akan mencoba. Tapi aku juga punya kehidupanku sendiri. Mu Qi memberikan jawaban yang ambigu. Baiklah. Kakek Sen mengangguk. Benar saja, kamu sama seperti ayahmu. Dia tidak pernah membiarkan orang lain berhenti mengkhawatirkannya. Namun, dia tetap punya cara hidupnya sendiri. Wanita dari keluarga Sen harus memiliki pesonanya sendiri yang unik. Di tengah percakapan, bibi kedua mengetuk pintu dengan tidak sabar. Sambil memegang ponselnya, dia berkata, ayah, buka pintunya. Ini masalah penting. Ada apa? Kakek Sen bertanya dengan keras sambil melihat ke arah pintu. Kakak perempuan menelepon dari rumah sakit. Dia bilang kakak laki-laki tertua sudah bangun.